Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Muhammad Fikri Batu dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik dengan NIM 55142419. Jadi saya akan mempresentasikan Esberkim, perencanaan permukiman dan perencanaan perancangan kawasan perumahan dengan tema Grand Affordable Housing Lokasi Kelurahan Limba U1 Kota Gorontalo. Yang pertama itu pertama dari bentuk dan Pranata perancangan. Satu, itu bentuk atau tematik pemukiman. Hunian vertikal atau horizontal berbasis komunitas ekonomi lokal. Perancangan kawasan pemukiman mengusung konsep hunian vertikal berupa horizontal berbasis komunitas ekonomi lokal. Konsep ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan lahan terbatas di pusat kota tanpa memutus aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Kedua yaitu peraturan dan kebijakan perumahan di Indonesia. Perencanaan rumah susun mengacu pada kebijakan nasional seperti UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman serta UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Selain itu, Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2018 mengatur standar teknis pembangunan rumah susun. Kebijakan tersebut juga didukung oleh RT RW Kota Gorontalo yang mengizinkan intensitas bangunan tinggi pada kawasan permukiman pusat. Selanjutnya, analisis pemilihan lokasi. Yang pertama, kriteria pemilihan lokasi dipilih berdasarkan kedekatan dengan pusat ekonomi, ketersediaan lahan yang memungkinkan pembangunan, serta didominasi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan. Yang kedua, itu lokasi alternatif dan penentuan lokasi. Alternatif lokasi meliputi limbah B, Tiawau, dan limbah U1. Limbah U1 dipilih karena kepadatan bangunan tinggi dan kondisi sanitas membutuhkan penataan. Yang kedua, ha- hasil survei identifikasi kondisi kondisi existing. Kondisi fisik dan kepadatan kawasan memiliki kepadatan bangunan tinggi tanpa jarak sepadan jalan lingkungan sempit sekitar 2 hingga 3 meter sehingga membatasi sirkulasi. Ini untuk contoh pada lokasinya ada gambar di sini. Selanjutnya adalah persoalan infrastruktur sistem drainase berjalan baik, namun ada permasalahan yang cukup mengganggu yaitu drainase yang mengeluarkan bawah tidak sedang. Ya, seperti ini. Yang ketiga, dinamika ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi didominasi pengemudi bentor yang memanfaatkan badan jalan sebagai tempat parkir dan menunggu penumpang sehingga mengganggu sirkulasi kawasan. Selanjutnya, itu analisis strategi pemecahan masalah. Yang pertama, analisis kualis, kua- kausalitas. Keterbatasan ekonomi dan kedekatan pasar menyebabkan pertumbuhan permukiman tidak terencana sehingga peningkatan kepadatan bangunan serta menurunkan kualitas infrastruktur kawasan. Kedua, strategi spesial. Pembangunan rusun 5 lantai dengan KDW 40% menyediakan ruang terbuka hijau, pangkalan bentor, serta peningkatan sanitas melalui IPAL komunal dan drainase tertutup. Selanjutnya, penutup dan visi desain. Visi transformasi kawasan menjadi hunian vertikal yang tertata, sehat, dan ramah lingkungan tanpa memutus hubungan ekonomi masyarakat dengan pusat perdagangan. Dengan target pembangunan rusun diharapkan meningkatkan kualitas lingkungan dan menyediakan hunian layak bagi sekitar 100 kepala keluarga melalui efisiensi ruang vertikal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nopel? Udah. Nah, oh dia kelar suara. Oh, lagi.